Sigmund Freud ini merupakan psikiater asal Austria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dama Rahma Official bersama saya, Rahma Putri, yang merupakan salah satu mahasiswi Prodi Kesekretariatan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai teori psikoanalisis menurut teori Sigmund Freud. Lalu, bagaimana materi tersebut dan apa saja sih yang akan dibahas? Mari kita simak bersama. Sebelum kita menginjak pada materi, alangkah baiknya kita berkenalan siapa sih Sigmund Freud. Nah, beliau ini merupakan kelahiran tahun 1856 dan beliau juga wafat pada tahun 1939. Dengan kata artian, beliau ini hidup tidak sampai 100 tahun. Nah, Sigmund Freud ini merupakan psikiater asal Austria. Nah, beliau ini juga pendiri aliran psikoanalisis dalam ilmu psikologi. Yang perlu kita ketahui bahwasannya dalam ilmu psikologi terdapat 3 aliran, yaitu aliran psikoanalisis, aliran behavior, dan juga aliran humanistik. Nah, Freud ini merupakan pendiri aliran psikoanalisis. Nah, Freud ini juga dinobatkan sebagai bapak psikiater modern, di mana dengan tanda kutip beliau adalah penemu metode talk terapi atau terapi dengan cara mengobrol. Dan beliau ini juga mempunyai 2 murid ternama, yaitu Carl Jung dan juga Albert Adler. Nah, masuk pada materi. Dalam teori psikoanalisis terdapat struktur pikiran yang dimana kita ibaratkan sebagai iceberg atau gunung es. Terdapat 2 bagian kan, di atas permukaan laut dan juga di bawah permukaan laut. Untuk yang di atas permukaan laut kita ibaratkan sebagai pikiran sadar kita, dan di bawah permukaan laut kita ibaratkan sebagai pikiran bawah sadar kita. Di mana pikiran sadar ini merupakan pikiran yang kita sadari, kita ketahui, kita bisa ingat, dan kita bisa rasakan. Nah, sebagai contoh, ketika saya membaca buku, kegiatan tersebut dengan sengaja saya lakukan, dengan sengaja saya rasakan, dan mungkin saya renungkan dan juga saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, itu termasuk pikiran sadar kita. Nah, jauh di bawah permukaan laut yaitu pikiran bawah sadar. Sekali lagi, ini pikiran bawah sadar ya, bukan pikiran tidak sadar. Pikiran bawah sadar ini merupakan pikiran yang tidak kita ketahui dan kita tidak sengaja lakukan. Nah, namun pikiran bawah sadar ini sangat amatlah berpengaruh besar dalam kondisi psikologi kita. Nah, ini biasa terjadi karena pengalaman-pengalaman terdahulu yang terpendam. Sebagai contoh, ketika saya hendak pergi ke kampus, dengan rute yang sama, dengan secara otomatis di jalan saya akan otomatis belok kiri ketika sudah waktunya belok kiri. Ketika ada rambu ini saya putar balik. Nah, itu saya lakukan secara otomatis. Nah, itu dengan contoh lain juga, ketika saya bangun tidur, dari depan kasur sampai depan pintu, saya melangkah berapa langkah itu saya lakukan secara otomatis. Baik, selanjutnya pada teori psikoanalisis terdapat struktur kepribadian, di mana struktur kepribadian ini terdapat 3 bagian, yaitu ID, superego, dan juga ego. Dari ketiga bagian tersebut mereka saling berhubungan satu sama lain. Nah, masuk pada bagian yang pertama, yaitu adalah ID, di mana ID ini merupakan prinsip kesenangan. Apapun yang membuat mereka senang, apapun yang membuat mereka puas, apapun yang membuat mereka bahagia lah. Pada prinsip kesenangan ini mereka juga melibatkan panca indera seperti mata, hidung, mulut, dan juga telinga, ataupun
juga melibatkan kulit. Sebagai contoh, ketika saya kesel sama orang, saya bawaannya tuh pengen nonjok, saya bawaannya pengen menyakiti orang tersebut. Nah, dengan otomatis saya akan melibatkan panca indera saya, sebagai contoh mata, terus kulit. Nah, seperti itu cara kerja ID atau prinsip ketenangan. Lanjut pada bagian yang kedua, yaitu prinsip moral atau superego. Nah, di sini superego bertugas untuk menyelaraskan antara norma-norma dan juga aturan yang ada di masyarakat. Kalau teman-teman sering melihat sinetron atau film, biasanya yang kiri ini adalah setan dan yang kanan ini adalah malaikat. Ketika ID bilang, udah tunjuk aja orangnya. Nah, superego akan bilang, jangan, nggak bagus nonjok-nonjok orang. Nah, seperti itu. Dari kedua prinsip tersebut, ketika mereka menemukan jalan keluarnya, itu tidak akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah ketika keduanya saling tarik-tarikan. Mereka berdua tidak mengalah satu sama lain. Tidak ada yang mau mengalah, mereka sangat angkuh. Nah, itu akan menjadi masalah. Maka perlu dihadirkannya kepribadian yang ketiga, yaitu adalah ego atau prinsip realistis atau realistas. Nah, di sini ego ini berhadapan langsung dengan dunia eksternal. Tugas dari ego ini juga penengah antara ID dan superego. Maka dari itu saya katakan bahwasannya dalam diri kita terdapat 3 kepribadian, yaitu ID, superego, dan ego. Ego sebagai penengah. Ketika ID bilang, udah tonjok aja orang tersebut, terus superego bilang, jangan, gak perlu nonjok-nonjok orang, gak pantas. Nah, ego sebagai penengah akan mengeluarkan mekanisme pertahanan diri. Nah, ego bilang, jangan, pulang aja ke rumah, kalian lempar bantal. Nah, ego akan berpikir bagaimana cara ID puas dan bagaimana cara superego ini puas. Ketika kita melempar bantal, maka dari itu hasrat ingin memukul orang, ingin menonjok orang, itu akan terbayarkan dengan cara melempar bantal. Nah, hasrat superego yang bilang jangan, nggak pantas dilihat orang, nah itu akan terbayarkan ketika kita berada di kamar. Tidak ada salahnya ketika kita melampiaskan kemarahan kita di kamar. Karena apa? Karena ya kalau kita di kamar nggak mungkin kita menyalahi aturan-aturan yang ada di masyarakat atau norma-norma yang ada di masyarakat. Maka dari itu saya katakan bahwasannya dari ketiga kepribadian tersebut, mereka berkesinambungan, mereka berhubungan satu sama lain, mereka juga berfungsi pada kepribadian dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi pada aspek struktur kepribadian bagian ego. Nah, ego ini memiliki mekanisme pertahanan. Terdapat beberapa mekanisme, namun saya hanya menjelaskan 5 mekanisme saja yang terdiri dari represi, regresi, proyeksi, formasi reaksi, dan juga yang terakhir adalah sublimasi. Masuk pada mekanisme pertahanan yang pertama, yaitu represi. Nah, represi ini merupakan sebuah perasaan atau dorongan yang disembunyikan dan dipaksa untuk masuk ke bawah sadar. Karena apa? Karena reaksi tersebut tidak dapat diterima secara sosial. Semisal dulu waktu kalian kecil mungkin pernah melakukan hal-hal yang membuat kalian malu, seperti contoh kalian pernah kepleset di depan umum. Nah, itu akan menjadikan kalian ingin menyakiti diri sendiri, ingin balas dendam karena malu, karena canggung. Nah, hingga kalian tidak ingin keluar rumah mungkin. Nah, itu maka dari itu represi di sini bekerja untuk menekan bahwasannya dipaksa untuk ke bawah sadar. Nah, bisa dilakukan dengan cara asosiasi bebas atau lainnya. Lalu mekanisme pertahanan yang kedua yaitu regresi, di mana regresi ini merupakan kembali ke masa perkembangan sebelumnya dan dianggap
memang lebih aman. Nah, sebagai contoh ketika mungkin kalian umur 40 atau 35 tahunan, ID bilang kalau, kamu dulu waktu kecil kurang mainan nih, mainanmu cuma dikit, sekarang kamu kan sudah punya uang, kamu belilah banyak mainan. Tapi pastinya super ego akan bilang jangan, karena uang tersebut bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lebih urgent atau penting. Nah, ego akan memunculkan mekanisme pertahanannya, yaitu regresi. Di mana regresi dengan contoh, boleh kamu membeli mainan sebanyak apapun yang kamu mau, namun tetaplah berjiwa muda. Contohnya seperti ini, kalian tetap beli mainan, namun kembalilah ke masa perkembangan sebelumnya. Jadi kalian menjadi om-om atau tante-tante yang berjiwa muda. Lanjut pada mekanisme pertahanan yang ketiga, yaitu adalah proyeksi, di mana proyeksi ini merupakan sebuah perasaan atau dorongan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial, dan kemudian dorongan itu dibuat-buat seolah-olah terlihat pada orang lain. Sebagai contoh, ketika saya sebenarnya kesel sama si Ani, tapi saya bilang, Ani ini yang kesel sama saya, jadi diproyeksikan ke orang lain. Proyeksi kan seperti proyektor itu, nah seperti itu. Ketika saya kesel, saya bilangnya ke orang bahwa dia yang kesel sama saya, diproyeksikan. Lanjut pada mekanisme pertahanan yang keempat, yaitu formasi reaksi atau reaction formation, di mana reaksi formasi ini merupakan tindakan yang sebaliknya dilakukan dengan apa yang ada dalam perasaan atau dorongan, dan biasanya ini lebih alay atau berlebihan. Jadi kita itu sebenarnya kesal, tapi kita memperlakukan orang tersebut berbanding terbalik dengan kekesalan kita. Jadi kita lebih kayak baik-baikin dia, seolah kita itu gak ada masalah sama dia. Kita dianggap terkesan lebih alay gitu. Lalu yang terakhir adalah mekanisme pertahanan sublimasi, di mana saya merasa sublimasi ini merupakan mekanisme pertahanan yang paling bagus menurut saya. Karena di sublimasi ini seseorang akan mengekspresikan dorongan atau perasaan mereka dengan cara yang lebih dapat diterima secara sosial, seperti yang saya tadi katakan bahwasannya contohnya ketika saya kesel, sublimasi bekerja dengan cara, udah kamu pulang, lempar semua bantal yang kami punya di kamar. Nah, itu akan lebih diterima oleh sosial atau norma-norma yang ada di sosial. Gitu. Dan bagaimana kita dapat memahami diri kita sendiri dan juga dapat memahami orang lain. Mulai kita memahami dari teori struktur pikiran, struktur kepribadian, dan juga mekanisme pertahanan yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah pada diri kita sendiri. Nah, meskipun banyak menuai kontroversi dan kritik teori psikoanalisis ini juga warisan Freud ini membuat kita untuk terus mengeksplorasi kompleksitas pikiran manusia dan perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Nah, meskipun banyak menuai kontroversi dan juga kritik, teori psikoanalisis warisan Sigmund Freud ini membuat kita untuk terus mengeksplorasi kompleksitas pikiran manusia dan juga perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih mendalam. Baik, demikianlah video materi teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.